Halo semuanya, Satria Wijaya di sini. Di video kali ini mungkin agak berbeda dengan video-video sebelumnya karena video sebelumnya kita bahas tentang review-review mobil. Kalau di video kali ini kita akan membahas tentang owning experience dari sebuah kendaraan ya, spesifik. Nah, di samping saya sudah ada Mas Humam Kurniaditama. Asik. Bagaimana kabarnya Mas Humam? Alhamdulillah luar biasa. Wah, mantap. Jangan sampai keluar gini atau begini ya Mas Humam ya. Oke, kali ini kita sedang di Mitsu Japanese Garden bla bla bla, saya nggak tahu. Masuk ya, Mitsu. Nah, terus sekarang mungkin kita langsung bahas aja mobilnya, tapi dengan narasumber yang lebih jelas. Bisa dijelaskan Mas Humam kenapa kok pilih Honda Jazz gitu Mas Humam? Kalau untuk kenapa Honda Jazz kita jelasin dari pertama dulu nih. Siap. Dari pertama kita tuh punya 4 pilihan sebelum kita milih Honda Jazz. 4 pilihan, 3 merek. 3 merek yang berbeda. 3 merek yang berbeda. Yang pertama itu ada Toyota Rush yang sudah paling baru. Yoi. Yang kedua itu ada Toyota Yaris yang sudah joker. Yoi. Paling baru. Siap. Terus ada Honda Jazz yang facelift. Yuk. Dan juga ada Mazda 2 yang paling baru. Mazda 2 yang ada head up display-nya itu ya. Terus dari 4 pilihan itu kenapa kok milih Honda Jazz? Kalau kenapa Honda Jazz, sebenarnya Honda Jazz itu mungkin lebih ke soul-nya ya. Honda Jazz itu sudah terkenal dengan anak mudanya, terus dengan ya brand image di kalangan pemuda harapan pemudi ini. Oh siap, pemuda harapan pemudi. Jok siapa itu? Nah, terus itu dulu beli baru tahun berapa Mas Umam? Itu saya beli baru tahun 2014 tanggal 14 Maret 2019. Nah, 2019. Tapi NIK-nya 2018. Oh, berarti itu mobil stok 2018 dibeli tahun 2019. Iya, betul. Terus apakah dapat diskon waktu itu? Dapat. Jadi saya kebetulan sudah survei di beberapa dealer di Indonesia. Saya survei di Lampung, di Magelang, di Jakarta, sampai di Jawa Barat. Dan harga paling murah itu kebetulan saya ambil di Jakarta di Honda Bintaro. Oh, itu dapat harga berapa Mas Umam? Itu saya 280 sekian. 280 sekian juta tahun 2019. Itu mungkin kalau dibelikan mobil second dapat Fortuner VNT ya waktu itu mungkin ya. Ya, karena juga ada beberapa pilihan tapi kita nggak baru, yaitu Fortuner sama Innova diesel. Tapi saya lebih baik baru lah. Oke. Terus apakah ini pertama kali Mas mempunyai mobil baru? Sudah yang kedua kali. Kedua kali, yang pertama apa itu Mas Mom? Toyota Avanza. Oh, itu dipakai Mas Mom sendiri atau? Berdua. Oh, berdua. Terus menurut Mas Humam pakai Honda Jazz RS ya? Itu sebenarnya warnanya warna hitam. Itu kan ada di tahun itu mungkin ada yang two-tone yang warna putih. Kenapa kok milih itu Mas Humam? Saya waktu itu ada beberapa pilihan warna. Itu ada warna merah, ada putih, ada abu-abu, hitam sama kuning. Saya kenapa milih kuning yang kayak gandul kayak? Kuning pepaya. Ya. Jadi saya milih warna hitam mungkin lebih match sama laki-laki ya. Sebenarnya saya mau ngambil warna abu-abu. Cuma abu-abu mungkin takutnya maintenance-nya susah. Sebenarnya sih hitam lebih susah. Sebenarnya warna hitam itu lebih rawan ke swirl mark ya. Jadi kalau kena cahaya yang tertentu gitu ada kayak laba-labanya gitu. Iya, betul. Tapi saya milih hitam tuh karena memang sukanya warna hitam netral gitu. Kalau mau diapain aja oke lah. Oke, tapi mobil sudah di-coating, sudah aman ya? Sudah di-coating. Dan terus menurut Mas Humam ya, untuk pemakaian sehari-hari, menurut Mas Humam ini kelebihan dari mobil itu apa Mas Humam? Kalau Sebelumnya pakai apa? Sebelumnya saya pakai beberapa merek mobil. Saya dulu pernah pakai Fortuner tahun 2011. Fortuner 2011 itu yang turbonya masih biasa? Iya, yang masih biasa. Terus saya ganti ke Honda CR-V. Nah, kenapa saya milih Honda? Nah, saya menemukan jiwa Honda tuh di mobil CR-V. Dia lebih comfort, lebih apa ya? Lebih enak lah. Mungkin dari segi harga beda, tapi ya mungkin CR-V tahun 2013 kalau nggak salah. Iya. Terus setelah itu ganti Honda Jazz. Setelah itu ganti Honda Jazz.
Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, menurut Mas Humam secara pribadi, kelebihan Honda Jazz itu apa dibanding CR-V sebelumnya? Kalau CR-V tahun 2013 mungkin teknologinya yang mengikuti zaman itu. Teknologinya cruise control belum ada. Oh iya iya. Tombol-tombol panel-panel di setir belum ada. Terus panel-panel AC masih mekanikal. Ya. Kalau sekarang sudah touchscreen, lebih modern lah, lebih futuristik. Lebih futuristis gitu yoi teman-teman. Terus menurut Mas Humam untuk pemakaian sehari-hari gitu, radius putar dan lain-lainnya untuk sekarang kita kan kuliah di Undip ya, di Tembalang ya. Kebetulan trafficnya di sini tuh jalannya sempit sekali, rame, dan kalau pakai Jazz itu apakah sudah cukup nyaman atau terlalu besar atau gimana Mas Humam? Kalau menurut saya pakai Honda Jazz itu untuk kalangan mahasiswa itu saya rekomendasi, worth it lah. Sangat worth ya itu ya. Dia bodinya nggak terlalu besar, kapasitasnya juga untuk mahasiswa lebih dari cukup. Tidak, kita kan belum berkeluarga, calon. Ini FYI Mas Humam bulan depan mau tunangan ya? Wah, belum. Gitu teman-teman. Terus lanjut yang tadi itu gimana untuk keseharian di Tembalang gitu Mas Humam? Kalau dari segi kenyamanan, nyaman. Yang pertama, Honda Jazz tuh menurut saya daripada kompetitor-kompetitor lainnya paling nyaman. Dari segi teknologi, terus dari segi After sales gitu ya. After sales segala macam, maintenance segala macam juga lebih gampang, terus juga lebih apa ya? Lebih percaya diri lah kalau Honda Jazz. Terus juga bodinya juga nggak terlalu besar, jadi masuk-masukkan masih oke lah. Iya, jadi kalau dibandingkan kita pakai brand dari Jerman gitu ya, kayak VW Golf apa VW Polo gitu, mungkin barunya segitu juga. Tapi kalau Golf kayaknya nggak segitu ya. Kalau Polo mungkin sekitar 200-an lebih gitu, hampir 300. Itu kita agak was-was makainya karena belum tentu spare partnya itu ada, dan kalaupun ada harganya bikin kantong kering. Tapi kalau Honda Jazz ini karena dipakai sudah umat, jadi agak sedikit worry free gitu ya Mas Humam. Iya, By the way, mobilnya asuransi Mas Humam? Asuransi Allrace Pan Pacific. Siap, mantap. Masuk Pan Pacific. Masuk Terus habis itu untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi daily Mas Humam pakai mobil ini ke kampus buat ya harian lah gitu ya. Itu habis berapa dan skemanya bagaimana itu isi bensinnya? Saya tahu Honda Jazz itu irit pas pertama beli. Jadi saya itu kebetulan ngambil dari Honda Bintaro. Kebetulan keadaan bensin habis, saya isi Shell V-Power di pom bensin Bintaro. Penuhnya itu 340 sekian. Itu sudah sampai Semarang. Itu sampai Semarang habis? Sampai Semarang tinggal satu strip. Mantap. Berarti dari Jakarta sampai sini 300-an ribu ya? Iya, betul. Nah terus mungkin dari tadi kita ngomongin karena Honda Jazz itu kuncinya sudah keyless, jadi feel buat kita make itu sangat-sangat usable gitu ya. Tinggal di kantong, mau buka tinggal disentuh handle-nya udah buka, mau nyetater tinggal dipencet, jadi nggak usah banyak gerak. Itu sangat praktis sekali ya Mas Humam ya? Praktis, membantu. Jadi kuncinya sudah keyless, udah nggak mekanikal lagi. Dari cara start engine-nya juga udah elektrik, nggak pakai mekanikal lagi, udah nggak ketinggalan zaman. Mantep lah pokoknya. Nah kalau kita ngobrolin sebuah produk kendaraan gitu, kalau kita ngomongin plusnya terus, mungkin nggak adil kalau kita nggak ngomongin tentang negatifnya. Betul. Sekarang kita bakal bahas tentang negatifnya atau sesuatu yang tidak mengenakan hati ketika mempunyai mobil itu ya. Kira-kira apa Mas Humam? Yang pertama dari segi interior dulu ya. Yo silahkan. Interior kalau saya itu joknya masih fabric. Yuk. Menurut saya itu kurang, karena kurangnya adalah kalau kita namanya mahasiswa kadang buru-buru, kalau tumpahan air kalau apa itu waduh itu bersihinnya susah. Betul, kena noda itu bersihinnya susah. Terus yang kedua dari segi eksterior, banyak panel-panel yang mungkin kurang presisi mungkin ya. Oh berarti build quality. Ya, build quality. Jadi masih ada gap yang antara sudut satu dengan sudut yang lain masih berbeda gapnya. Siap.
Terus kira-kira ya karena ini Honda Jazz ya. Kalau mungkin Rolls Royce itu dipikirin sama engineer-nya sedemikian rupa, tapi Honda Jazz yang seharusnya dipikirkan segitu juga ternyata masih luput juga ya. Namanya juga produk. Jadi maklum lah kita ya Mam ya. Terus untuk selanjutnya soal mesin, kaki-kaki dan gimana itu gimana Mas Mam? Kebetulan mesinnya itu sudah mengikuti zaman sekarang, yaitu CVT. Yuk, transmisinya CVT. Terus juga sudah ada pedal shift. Jadi cukup bertenaga mesinnya. Kalau menurut saya cukup, karena saya bukan orang yang ugal-ugalan. Oh iya, bukan Bapak Ugal teman-teman ya. Bukan Bapak ugal, jadi cukuplah, lebih dari cukup. Kalau mesin halus juga belum ada, saya pemakaian sudah hampir 2,5 tahun, belum ada maintenance terkait dengan mesin. Belum ada perbaikan mayor. Iya. Mungkin ya. Kalau minor mungkin ganti-ganti oli, itulah servis rutin ya Mas Mam ya. Oh ya, soal servis apakah ada biaya atau masih gratis atau gimana Mas Mam? Untuk sampai sekarang saya servis itu untuk jasa masih gratis, tapi kalau untuk spare part itu kita bayar lagi. Pernah ganti spare part apa aja Mas Mam? Saya cuma minor-minor aja, cuma mungkin filter AC atau filter udara, terus ganti oli seperti itu aja. Kampas rem belum pernah ganti ya? Belum. Karena by the way kilometernya masih 20 ribuan. Iya betul, sudah 20.000. Jadi menurut saya ya mobil itu ya nggak sering-sering banget dipakai. Nggak terlalu capek lah. Nggak terlalu capek lah. By the way mobilnya dijual? Sepertinya nanti lah. Sepertinya nanti. Nanti kalau Mas mau menjual karena mobilnya istimewa mungkin bisa ditawarkan di sini teman-teman. Adi Mobil Indo. Masuk Adi Mobil Indo. Nah terus kita ngomongin apa lagi ya? Apa mana Rick? Kaki-kaki ya. Kaki-kaki. Muni-muni ora apa piye? Kaki-kaki itu saya di akhir-akhir ini 1 bulan belakangan ini udah mulai bunyi di shockbreaker bagian depan, dan saya sudah cek ke dealer resmi, katanya ada seperti material di dalam shockbreaker itu yang lepas atau apa saya kurang tahu, yang menyebabkan bunyi. Dan itu direkomendasikan untuk ganti, tapi kalau untuk dipakai pun masih nggak masalah, Masih usable. safety. Ya masih tingkat safety-nya masih oke lah. Kalau belok berbunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau belok itu dia belok patah ya. Jadi dia kayak Jadi bunyi pol itu dia kayak bunyi kerukuk-kerukuk. Apalagi kalau jalannya bumpy atau kurang rata. Jalannya tidak rata, mungkin ya itu karena itu penggerak depan juga, jadi sektor kaki-kaki depan itu cukup kompleks sehingga banyak sekali faktor yang mungkin sebagai penyebab bunyi itu mungkin salah satu dari banyak itu ya, jadi susah juga buat dianalisa. Betul. Seperti itu. Terus untuk pajaknya Mas Umam? Pajak itu saya setahun sekitar kurang lebih 3-5 juta. 3-5 juta per tahun. Ini bawa STNK-nya? Bawa. Mungkin bisa dilihat Mas Umam. Bisa dilihat surat-suratnya. Ya, ini STNK-nya. Oh, ini STNK-nya. 3. Siap. Ini 3,9 tambah SWDK LLC jadi 4 juta. Iya, 4 jutaan. 4 juta itu kalau Fortuner second 2012 5 juta, jadi ini lebih murah karena tahunnya 2019. Rick, Jazz-Q CKD apa CPU ya? CKD. Berarti Cikarang. Karawang. Oh, Karawang. Kalau CPU? Kalau CPU Thailand ya, Jepang. Ini CKD apa CPU? CKD Karawang berarti. Karawang. Dia terakhir CPU masuk Indo itu 2007. Oh, yang JD. GD. GD apa? GD3. GD3. GD terakhir ya? Yang reflektor depannya warna-warni. Iya, benar. Itu terakhir. Oh. Siap. Terus untuk perawatan tadi sudah, biaya maintenance-nya masih gratis. Belum ada pernah mayor maintenance apapun. Betul. Karena yang memakai juga hati-hati, juga pakem. Pajaknya 4 jutaan. Terus kita ngomongin apa lagi Mam? Enaknya Mam? Modification. Silahkan Mas Umam. Modifikasi yang sudah saya lakukan sebenarnya kecil. Apa itu Mas Umam? Cuma tak pasangin karpet lantai dasar. Oh, karpetnya yang Honda Access.
Bukan, saya tambahin karpet kulit. Oh. Lantai dasar. Oh, Karpet berarti dasar. cover lantai semua full. Iya, full. Itu terus saya pasangin jok kulit Ambitech Oh, siap. Cover aja apa dicopoti? di semi permanen. Oh, jadi iya. ditarik pakai Siap, benang. siap. Terus sama saya pasangin subwoofer kolong. Oh iya. Untuk lantai dasar itu berapa? Ongkosnya Mas Umam? Saya waktu itu lantai dasar sekitar 1,5 juta. Terus untuk jok kulit Ambitech semuanya sampai armrest itu sekitar 3,5 juta. Kalau subwoofer aktif di kolong? Itu saya kebetulan 400.000. Yoi, mantap. Itu udah cukup mengisi kekosongan low frekuensi dari audio itu ya. Betul, karena menurut saya audionya untuk di Honda Jazz nggak jelek, cuma standar. Cukupan. Cukup lah. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli Honda Jazz di tahun yang sama, mungkin dengan video ini bisa menjadi gambaran teman-teman buat mengenal mobilnya sebelum kalian membeli mobilnya. Jadi pilihan kalian bisa lebih tepat, kalian bisa membudgeting anggaran kalian lebih baik, dan kalian bisa expect ke kendaraan itu lebih jelas lagi, teman-teman. Nah, satu lagi, Honda Jazz udah nggak masuk nih di Indonesia. Oh, Nggak masuk, iya, tapi iya. sudah stop. Mungkin dari marketingnya pasar Indonesia mungkin udah nggak cocok nih yang Honda Jazz model baru sekarang. Jadi mungkin kalau dari analisis saya, Honda Jazz yang terbaru itu desainnya sedikit membulat. Jadi kalau Honda Jazz yang terakhir ini yang dipakai Mas Umam kan bentuknya kotak ya, bentuknya manis, agak kayak transformer gitu. Terus yang baru ini malah membulat kayak panda, Terlalu feminim. terlalu feminim. Jadi pasar Indonesia kurang bisa menerima sepertinya. Jadi diteruskan oleh Honda City Hatchback ya, teman-teman. Nah, dari situ mungkin bisa jadi Honda Jazz ini jadi collectible item. Mungkin ya, mungkin karena yang facelift juga sedikit jarang ya. Ya, Sedikit jarang, apalagi warnanya hitam. Saya jarang tuh ngeliat warna hitam. Warnanya oranye, Ya. kuning, kalau enggak abu-abu, merah. merah. Karena FYI yang tipe yang punya Mas Umam itu dalamnya semuanya hitam, Betul. termasuk plafon-plafonnya dan trim-trimnya. Jadi kalau dilihat itu memang sangar sekali, dalam hitam, luar hitam. Yang pakai kaos hitam semua, Man in Black. Orangnya untung agak nggak hitam. Seperti itu. Jadi mungkin videonya agak terlalu panjang kalau diteruskan. Semoga teman-teman suka segmen video ini. Kalau teman-teman nggak suka silahkan tulis di kolom komen. Kalau suka besok mau request video apa yang di owning experience kan, silahkan tulis di kolom komen juga. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang Tembalang silahkan main ke Mitsu. Mitsu masuk. Seperti itu teman-teman. Thank you. Satria Bejo pamit, Mas Umam pamit. Pamit undur diri. Oke. Thank you teman-teman. Mantap. Rizky.